Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas tentang apresiasi teater mancanegara. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang apresiasi teater mancanegara Eropa dan Asia, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya teater. Oke, apa itu teater? Teater adalah salah satu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya. Kata teater diambil dari bahasa Yunani, yaitu teatron, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan, disebut dengan teater. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Yang pertama ada apresiasi teater mancanegara Eropa, ya. Seni drama teater merupakan seni yang unik karena melibatkan bidang seni yang lain, ya. Mereka berkumpul, bekerja, dan bersama-sama berekspresi melalui pertunjukan drama. Oke, yang pertama ada teater Yunani. Teater yang berasal dari Yunani ini banyak mengambil cerita mengenai cerita Yunani kuno, yang mana cerita tersebut mengulas atau menceritakan kembali tentang penyembahan atau pemujaan pada dewa. Selain itu, teater Yunani kini berkembang luas menuju perkembangan kehidupan kultural. Ya, itu disebut dengan teater Yunani. Selanjutnya masuk ke teater Romawi. Nah, di teater Romawi ini pertunjukan zaman Romawi klasik, di mana setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan seni teater menyebar dari Yunani ke wilayah Romawi. Hasil apresiasi terhadap karya seni teater masa Romawi klasik sebagai berikut. Yang pertama, tema berkisar pada masalah hidup kesenjangan golongan menengah. Nah, yang kedua, karakteristik tokoh tergantung kelas, yaitu orang tua yang bermasalah dengan anak-anaknya atau kekayaan anak muda yang melawan kekuasaan orang tua dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada seluruh adegan terjadi di rumah, di jalan, dan di halaman, ya. Lanjut ke teater abad pertengahan. Nah, di teater abad pertengahan ini, untuk teater abad pertengahan ini, penonton diharuskan berdiri pada 3/4 lingkaran di sekitar pentas yang biasanya ditempatkan di atas kereta para pemain. Para pemain pun bermain di depan tirai dan berganti pakaian di belakang. Selain itu, teater ini memiliki keunikan, yaitu dapat dibongkar pasang. Nah, berbeda ya sama teater kita, berbeda dengan teater Yunani maupun teater Romawi yang menggunakan gedung untuk pertunjukan. Karena dapat dibongkar pasang, maka teater ini juga bisa dibawa mengembara dari satu kota ke kota yang lain, serta bisa disesuaikan dengan lakon yang akan dimainkan. Konstruksi sangat primitif teater kereta dan dapat dijadikan lebih besar serta mewah apabila dilakukan secara bersamaan atau dalam kurung teater selimut. Wow, unik ya teaternya. Di teater abad pertengahan ini sangat unik ya. Lanjut ke teater Renaissance. Renaissance itu masa pencerahan manusia sudah berpikir menurut ilmu pengetahuan dan logika. Hasil terhadap seni teater masa ini sebagai berikut. Yang pertama, naskah lakon yang dipertunjukkan meniru teater zaman Yunani klasik. Yang kedua, cerita bertema mitologi atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tata busana dan setting yang digunakan sangat inovatif. Yang keempat, pelaksanaan bentuk teater diatur oleh kerajaan maupun universitas. Nah, yang kelima, menggunakan panggung proscenium, yaitu bentuk panggung yang memisahkan area panggung dengan penonton.
Oke, kita lanjut ke teater zaman Elizabeth. Nah, Ratu Elizabeth waktu itu saat pemerintah memajukan seni teater, gedung teater besar dari kayu dibangun di London, Inggris. Nah, gedung ini dibangun seperti lingkaran sehingga penonton bisa duduk hampir di seluruh panggung. Gedung teater ini sangat sukses sehingga banyak gedung sejenis dibangun di sekitarnya, gitu ya. Dia teater ini bisa menampung sekitar 3.000 penonton. Wah, hebat ya. Nah, hasil apresiasi terhadap pada teater zaman Elizabeth sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan naskah lakon. Corak pertunjukan merupakan perpaduan antara teater keliling dan teater sekolah dengan akademi yang seklasik-klasikan. Yang klasik-klasikan ya. Nah, yang ketiga, pertunjukan dilaksanakan siang hari dan tidak mengenal waktu istirahat. Wah, hebat ya ini. Tempat adegan ditandai dengan ucapan dengan disampaikan dalam dialog para tokoh. Nah, di sini yang kelima, tokoh wanita dimainkan oleh pemain anak laki-laki, bukan pemain perempuan. Nah, yang terakhir, penontonnya berbagai lapisan masyarakat dan diramaikan oleh penjual makanan dan minuman gitu. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya di gambar. Oke, kita lanjut ke teater abad 17-an di Spanyol dan Prancis. Nah, pada abad ke-17, teater sangat berkembang di kerajaan Spanyol dan Prancis. Hasil apresiasi terhadap teater abad ke-17 di Spanyol dan Prancis sebagai berikut. Yang pertama, tokoh-tokoh dalam cerita adalah tokoh simbolik, misalnya si dosa, si bijaksana, dipertemukan dengan tokoh supranatural dan manusia biasa dengan cerita berdasarkan kehidupan sekuler. Nah, yang kedua, dipertunjukkan di atas kereta kuda 2 tingkat yang dinamai karos. Kereta-kereta kuda tadi juga membawa setting. Yang terakhir, pertunjukan selalu diselingi tarian dan interlude pendek, ya. Nah, ini dia teater abad ke-17. Oke, kalau tadi kita membahas tentang apresiasi yang pertama tadi, yang satu kita membahas tentang apresiasi teater mancanegara Eropa. Sekarang kita masuk ke apresiasi teater mancanegara Asia. Apa aja itu? Ada 5, ada teater tradisional Tiongkok, teater tradisional Jepang, teater tradisional India, teater tradisional Korea, dan terakhir Eropa yang telah kita bahas tadi. Oke anak-anak, paham ya sampai di sini? Cukup sekian materi kita hari ini. Di sini ada tugas mandiri satu saja ya, yaitu jelaskan contoh hasil apresiasi teater Romawi. Wah, gampang sekali ya. Silakan nanti dikerjakan di buku latihannya, lalu di-upload ke Google Classroom ya anak-anak ibu. Oke, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.